Ada berita besar 15 jam yang lalu bahwa Ogura dibajak Yamaha dan siap diduetkan dengan Jorge Martin. Yang bikin penasaran bagaimana kekuatan mesin 850cc punya Yamaha dengan dua pembalap eksplosifnya itu. Dan juga ada berita terkuak mengapa Beko dulu batal join ke Yamaha. Ternyata, kita sampaikan nanti. Dan juga ada rumor soal Luca Marini yang kemarin dikabarkan dekat dengan Yamaha karena posisi diambil oleh Ogura kini beralih ke Tech 3. Wah, kok Tech 3? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Yamaha tampaknya benar-benar sedang menyusun proyek besar untuk kembali ke puncak MotoGP. Dan arah yang mereka ambil kali ini terasa jauh lebih berani. Bukan sekedar mengganti pembalap, tetapi membangun ulang fondasi tim melalui duet yang berpotensi sangat eksplosif. Masuknya Jorge Martin menjadi titik awal dari perubahan itu. Sebagai juara dunia dengan karakter agresif, Martin adalah tipe pembalap yang mampu langsung memberi dampak. Dia cepat, tajam, dan terbiasa bertarung di level tertinggi. Yamaha jelas melihatnya sebagai sosok yang bisa mengangkat performa tim dalam waktu singkat. Seorang leader baru di lintasan. Namun, langkah yang membuat strategi ini terasa berbeda adalah keputusan mengarah ke Ogura. Di atas kertas, Ogura mungkin bukan nama paling ramai, tapi justru disitulah nilai utamanya. Dia datang sebagai juara Moto2 dengan pendekatan balap yang rapi, minim kesalahan dan terus berkembang. Adaptasinya di MotoGP bersama Aprilia juga menunjukkan bahwa dia bukan sekedar talenta, tapi pembalap dengan fondasi kuat. Jika digabungkan, Yamaha seperti sedang membentuk dua sisi kekuatan dalam satu tim. Martin mewakili kecepatan dan tekanan, pembalap yang akan mendorong batas motor hingga maksimal. Ogura mewakili stabilitas, pembalap yang menjaga konsistensi dan mengumpulkan hasil secara terukur. Kombinasi ini sangat menarik karena tidak saling bertabrakan, tapi justru bisa saling melengkapi. Dalam jangka pendek, Martin bisa membawa Yamaha kembali ke persaingan papan atas. Sementara dalam jangka panjang, Ogura bisa berkembang menjadi tulang punggung baru tim. Langkah ini juga menjadi bukti kuat bahwa Yamaha tidak lagi bergantung pada satu bintang, seperti yang terjadi di era Fabio Quartararo. Kepergian Quartararo ke Honda memang meninggalkan kekosongan besar, tapi Yamaha memilih untuk tidak sekedar mengganti, melainkan mengubah struktur kekuatannya. Mereka membangun ulang dengan dua arah, performa instan dan investasi masa depan. Tentu saja, keputusan ini juga membawa dampak besar ke pasar pembalap. Nama seperti Luca Marini yang sempat masuk radar kini harus tersingkir. Sementara itu, posisi Alex Rins semakin tidak aman. Dengan performa yang belum stabil dan arah baru Yamaha yang sudah jelas, peluangnya untuk tetap menjadi bagian dari proyek ini semakin tipis. Namun, yang paling menarik bukan hanya soal siapa yang masuk dan keluar, melainkan bagaimana Yamaha memulai kembali memiliki daya tarik. Di tengah performa yang belum sepenuhnya pulih, mereka tetap mampu mengamankan pembalap top seperti Martin dan juga talenta menjanjikan seperti Ogura. Ini menunjukkan bahwa proyek Yamaha masih dipercaya dan mungkin sedang berada dalam fase awal kebangkitan. Tapi tentu saja, duet ini bukan tanpa resiko. Perbedaan karakter selalu membuka potensi gesekan, apalagi jika keduanya sama-sama mulai kompetitif. Martin dengan gaya agresifnya bisa menuntut lebih dari tim. Sementara Ogura dengan pendekatan tenangnya bisa berkembang diam-diam menjadi ancaman internal. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berubah menjadi konflik di dalam garasi. Namun jika ini berhasil, hasilnya bisa sangat besar. Yamaha tidak hanya kembali kompetitif, tapi juga memiliki dua pembalap dengan profil berbeda yang bisa menjaga konsistensi performa di berbagai kondisi. Ini adalah sesuatu yang selama ini kurang mereka miliki. Pada akhirnya, duet Martin Ogura bukan sekedar kombinasi nama. Ini adalah simbol perubahan arah Yamaha. Dari tim yang bergantung pada satu bintang, menjadi tim dengan struktur yang lebih seimbang, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi era baru MotoGP. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, Yamaha bukan hanya akan kembali ke depan, mereka bisa kembali menjadi pusat persaingan. Berita kedua, masih berhubungan dengan Yamaha nih. Ini adalah berita unik. Terkuak, Pecco sebenarnya sudah setengah langkah untuk masuk ke Yamaha. Namun uniknya, itu batal karena Quartararo.
Kok bisa? Kali ini ceritanya jauh lebih tajam dari sekedar perpindahan pembalap. Ini soal keputusan besar, pengaruh internal, dan satu percakapan yang mengubah segalanya. Nama Pecco Bagnaia sempat berada sangat dekat dengan Yamaha. Bahkan dalam fase pramusim, kesepakatan disebut tinggal selangkah lagi. Yamaha melihat Pecco sebagai sosok ideal untuk memimpin proyek kebangkitan mereka, terutama setelah performa Fabio Quartararo mulai terbebani oleh keterbatasan motor Yamaha YZR M1. Secara logika, ini masuk akal. Yamaha butuh leader baru, Pecco butuh tantangan baru. Namun semuanya berubah hanya karena satu hal, yaitu ngobrol. Menurut laporan yang berkembang, Pecco sempat berbicara langsung dengan Quartararo. Bukan sekedar obrolan biasa, tapi diskusi jujur tentang kondisi internal Yamaha, terutama soal performa motor yang masih jauh dari kata kompetitif. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Quartararo yang selama beberapa musim terakhir berjuang sendirian di Yamaha, tidak menutupi realita. Dia berbicara apa adanya. Motor sulit dikembangkan, kurang konsisten, dan tertinggal dari rival seperti Ducati maupun Aprilia dalam hal kecepatan dan adaptasi. Fakta di lintasan memang mendukung hal itu. Dalam 2 musim terakhir, Yamaha kesulitan meraih kemenangan reguler. Bahkan, Quartararo yang notabene juara dunia pun lebih sering bertarung di luar podium dibandingkan di barisan depan. Sementara itu, Ducati mendominasi grid dengan banyak motor kompetitif dan Aprilia mulai konsisten menembus papan atas. Bagi Pecco, ini bukan sekedar opini, ini warning. Ia dihadapkan pada pilihan. Bergabung dengan proyek yang masih mencari arah atau pindah ke tim yang sedang naik dan siap bersaing. Keputusan pun diambil dengan cepat. Hanya dalam hitungan hari setelah percakapan tersebut, arah negosiasi berubah total. Pecco membatalkan langkah ke Yamaha dan beralih ke Aprilia. Bahkan kontrak yang disiapkan tidak main-main. Skema 4 tahun, yaitu 2+2 yang menunjukkan komitmen jangka panjang. Langkah ini juga didukung fakta lain di pasar pembalap. Yamaha sendiri sedang dalam fase transisi besar, kehilangan arah teknik, dan bahkan berpotensi kehilangan daya tarik setelah ditinggal Quartararo ke Honda. Sementara Aprilia justru berada dalam fase yang baik, dengan motor yang semakin kompetitif dan proyek yang lebih stabil. Di internal Yamaha sendiri, dampaknya cukup terasa. Nama Quartararo disebut-sebut sebagai pemicu gagalnya transfer ini. Kejujurannya, yang mungkin dimaksud sebagai refleksi kondisi tim, justru berbalik menjadi bumerang. Bahkan ada kekecewaan dari manajemen karena komentar tersebut dianggap menggagalkan peluang besar mendatangkan Pecco. Ini yang membuat cerita ini menjadi menarik. Pada akhirnya, keputusan Pecco bukan sekedar soal kontrak, tapi soal membaca situasi. Dia tidak ingin mengambil risiko berada di proyek yang belum jelas arah kebangkitannya. Dan percakapan dengan Quartararo menjadi potongan terakhir dari puzzle yang dia butuhkan untuk memastikan langkahnya. Hasilnya, Yamaha kehilangan target utama. Aprilia mendapatkan pemimpin baru. Dan MotoGP kembali menunjukkan satu hal penting. Kadang, satu percakapan bisa mengubah arah karir seorang juara dunia. Berita ketiga, lalu, kalau Ogura ke Yamaha, Luca Marini kemana? Ini nih. Di tengah panasnya bursa transfer dan perubahan besar menuju regulasi 2027, satu skenario menarik mulai mengemuka. Dan kali ini melibatkan 2 nama dari kubu Honda, yaitu Luca Marini dan Joan Mir. Keduanya disebut-sebut memiliki peluang untuk tetap bersama Honda, namun dengan jalur yang tidak biasa. Bukan di tim utama, melainkan melalui pintu baru bernama Tech3. Ya, jika skenario besar ini terjadi, di mana Tech3 berpisah dari KTM dan beralih ke tim satelit Honda, maka peta kekuatan dan komposisi pembalap akan berubah drastis. Dan disinilah nama Marini dan Mir masuk. Honda saat ini berada dalam fase restrukturisasi besar. Mereka tidak hanya membangun ulang motor, tapi juga mencoba menata ulang struktur tim dan pembalap. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan pembalap berpengalaman tetap menjadi prioritas, meskipun tidak semuanya bisa ditampung di tim pabrikan. Luca Marini, misalnya, dikenal sebagai pembalap dengan pendekatan teknis yang sangat kuat. Dia bukan hanya sekedar rider, tapi juga engineer di atas motor. Kemampuannya dalam memberikan feedback pengembangan menjadi nilai penting bagi Honda yang sedang mengejar ketertinggalan. Sementara itu, Joan Mir membawa nilai yang berbeda. Sebagai mantan juara dunia, Mir memiliki pengalaman dalam membangun proyek dari kondisi sulit hingga menjadi kompetitif. Mentalitas sebagai pembalap yang pernah berada di puncak menjadi aset penting, terutama bagi Honda yang ingin kembali ke jalur kemenangan. Namun, masalahnya sederhana, kursinya terbatas. Dengan rencana Honda untuk membangun line up baru di tim pabrikan, tidak semua nama bisa bertahan di posisi utama. Disinilah opsi Tech3 menjadi solusi strategis. Jika Tech3 resmi menjadi tim satelit Honda, maka mereka akan mendapatkan paket motor kompetitif sekaligus dukungan penuh pabrikan. Artinya, tim ini bukan sekedar tim buangan, tapi bisa menjadi perpanjangan proyek utama Honda, mirip seperti peran Pramac di Ducati sebelumnya. Bagi Marini dan Mir, ini adalah peluang sekaligus tantangan.
Peluang karena mereka tetap berada di ekosistem Honda, tetap terlibat dalam pengembangan motor, dan masih punya akses ke paket kompetitif. Tantangannya karena secara status, mereka bukan lagi pusat proyek, melainkan bagian dari struktur pendukung. Namun dalam konteks ini, opsi ini justru masuk akal. Daripada kehilangan kursi sepenuhnya di MotoGP, berada di Tech 3 Honda bisa menjadi jalan tengah yang ideal. Terlebih lagi dengan kemungkinan ekspansi grid Honda menjadi 4 motor atau lebih. Peran tim satelit akan semakin vital dalam pengembangan dan pengumpulan data. Menariknya, skenario ini juga membuka peluang dinamika baru. Jika Marini dan Mir ditempatkan di Tech 3, maka bukan tidak mungkin mereka justru menjadi pembalap kunci dalam pengembangan, bahkan bisa lebih bebas dibandingkan dengan tim pabrikan. Dalam beberapa kasus, tim satelit justru mampu tampil lebih fleksibel dan cepat berkembang. Pada akhirnya, semua kembali pada satu keputusan besar. Apakah Tech 3 benar-benar akan bergabung dengan Honda? Jika iya, maka ini bukan sekedar perpindahan tim, ini adalah pembukaan jalur baru bagi pembalap seperti Marini dan Mir untuk tetap bertahan, berkontribusi, dan mungkin membangun kembali karir mereka dari arah yang berbeda. Karena di MotoGP, bertahan di grid saja sudah menjadi kemenangan tersendiri, dan kadang jalan memutar justru membawa hasil yang lebih besar.